Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudhana Masari, mahasiswa semester 1 di Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini akan menjelaskan rangkuman materi filsafat. Ruang lingkup filsafat ada 3, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi. Pengertian filsafat secara etimologi: kata filsafat dalam bahasa Arab, falsafah yang dalam bahasa Inggris, filosofi yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Kata filosofia terdiri atas kata philos yang artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan, sehingga secara etimologi filsafat berarti cinta kebijaksanaan, atau bisa juga diterjemahkan sebagai cinta kearifan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Jadi seorang filsuf adalah pecinta atau pencari kebijaksanaan. Arti filsafat secara terminologi: pengertian filsafat yang dirangkum dari pendapat beberapa ahli filsafat, yaitu filsafat adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. A. Persamaan dan perbedaan filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama setidaknya bertujuan untuk memecah permasalahan yang sama, mengetahui kebenaran, dan bertindak atas dasar pembentukan suatu kebenaran. Sebagaimana filsafat berusaha mencari kebenaran melalui akal, kecerdasan, dan logika, ilmu pengetahuan berusaha mencari kebenaran dengan metode ilmiah melalui penelitian, sedangkan agama berusaha menjelaskan kebenaran melalui penelitian wahyu Tuhan. Oleh karena itu, ketiganya tujuannya sama. Terdapat perbedaan yang mendasar antara ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama, di mana ilmu pengetahuan dan filsafat berasal dari akar, sedangkan agama berasal dari wahyu dari Tuhan. Antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama terdapat titik temu atau hubungan yang saling melengkapi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia. Antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama terdapat suatu kesatuan kesempurnaan yang merupakan sarana menuju kebenaran. Selain itu, ketiganya juga membentuk bangunan piramida yang bersatu dalam pencarian dan penemuan kebenaran. Objek filsafat, ilmu, dan agama. Dari objek filsafat memiliki objek kajian yang lebih luas daripada ilmu. Jika ilmu hanya mencakup wilayah fisik atau alam dan manusia, maka filsafat menjangkau wilayah fisik maupun yang metafisik, Tuhan, alam, dan manusia. Tetapi jangkauan wilayah metafisik filsafat membuatnya tidak bisa disebut absolut kebenarannya. Sementara agama dengan ajaran-ajarannya yang terkandung dalam kitab suci Tuhan diyakini sebagai memiliki kebenaran mutlak. Agama dimulai dari percaya iman, sementara filsafat dan ilmu dimulai dari keraguan. Filsafat adalah ilmu yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan, yang menelaah hal-hal yang mutlak yang tetap tidak berubah, yang disebut hakikat. Ilmu adalah pengetahuan yang bersifat empiris, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan, atau pengetahuan yang teratur dan lebih terspesialisasikan. Kemudian, agama merupakan hal yang arjen untuk membimbing dan sebagai pedoman hidup agar manusia hidup tenang di dunia karena tuntunan yang diajarkan masing-masing agama. Sebenarnya antara filsafat, ilmu, dan agama memiliki satu persamaan, yaitu sama-sama untuk mencari kebenaran.
Objek kajian pada filsafat memuat objek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, di mana ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum dan paling sukar. Sedangkan epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, dan aksiologi membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Nama patristik berasal dari kata Latin prates yang berarti bapak gereja, bapak yang mengacu kepada pujangga Kristen. Dalam sejarah pada awal abad Masehi, agama Kristen telah tumbuh dan berkembang dalam berbagai bentuk yang mengagumkan, yang ditandai dengan kecanggihan intelektual Thomas Aquinas tentang eksistensi Allah. Setelah munculnya orang-orang seperti Rasul Paulus dan Rasul Yohanes yang menghadapkan kepercayaan, tokoh-tokoh patristik Timur dan Justinus, Martin, Clemens, Origenes, Georgius, Nazianze, Basilius, Gregorius. Tokoh patristik Barat adalah Aurelius, Agustinus, dan Tertullianus. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Pemikir-pemikir pada masa pro-Socrates disebut juga filsuf alam. Disebut filsafat klasik karena filsafat yang dibangunnya mampu menguasai sistem pengetahuan alam pikiran barat sampai kira-kira selama 2000 tahun. Filsafat barat abad pertengahan 476 sampai 1492 Masehi dapat dikatakan sebagai abad gelap. Pada masa itu ada keterangan-keterangan tentang terjadinya alam semesta serta abad penghuninya. Akan tetapi keterangan ini berdasarkan kepercayaan. Ahli-ahli pikir tidak puas akan keterangan itu, lalu mencoba mencari keterangan melalui budinya. Mereka menanyakan dan mencari jawaban apakah sebetulnya alam itu. Ciri yang menonjol dari filsafat Yunani kuno di awal kelahirannya adalah ditunjukkannya perhatian terutama pada pengamatan gejala kosmik dan fisik sebagai ikhtiar guna menemukan sesuatu yang merupakan unsur awal terjadinya gejala. Masa Yunani klasik merupakan masa sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena pada masa ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari percaya pada mite atau mitos menjadi lebih rasional. Pada periode Islam klasik dapat ditandai dengan masuknya budaya filsafat ke dalam dunia pemikiran Islam, itu melalui jalur perdebatan teologik atau akidah. Itu telah lama tumbuh. Sebelum masa penerjemahan filsafat Yunani ke dalam dunia pemikiran Islam, aliran-aliran akidah dalam Islam sudah saling berdebat serta saling menggunakan akal untuk kepentingan membela akidah masing-masing. Periode masa pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan periode sebelumnya. Perbedaan ini terletak pada adanya dominasi agama. Timbulnya agama Kristen pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan agama. Masa modern merupakan masa tegaknya corak pemikiran filsafat yang berorientasi antroposentris, di mana manusia jadi pusat perhatian filsafat pada masa ini. Pada masa Yunani dan abad pertengahan, filsafat selalu mencari substansi, prinsip, dan induk seluruh kenyataan. Peradaban Islam dapat berkembang pada masa ini sebagian berkat kerja keras para ilmuwan dan peneliti. Mereka merupakan pelopor lahirnya peradaban dunia. Selain itu, ilmuwan muslim juga mengembangkan cara berpikir dan kecerdasan otaknya untuk berpikir dan menciptakan sesuatu yang baru. Dalam ilmu pengetahuan peradaban, kontribusi umat Islam dalam kemajuan peradaban dunia. Di Barat, Islam berperan penting
sebagai pemberi perkembangan peradabannya di dunia. Meskipun Barat kini telah menjadi simbol kemajuan peradaban dunia, perkembangan peradaban dunia dapat dilihat sebagai interaksi berbagai faktor seperti gagasan, nilai, dan tradisi budaya, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik di suatu tempat dan waktu tertentu. Hal ini terlihat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan seseorang, baik secara individu maupun kolektif. Idealisme Plato. Ajaran Plato ini merupakan ajaran yang sulit untuk dipahami karena selalu berkembang. Pada awalnya, ide dikemukakan sebagai teori logika, kemudian meluas menjadi pandangan hidup, menjadi dasar umum bagi ilmu politik dan sosial, serta mencakup pandangan tentang pendidikan. Realisme Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat ilmiah adalah sebab dan prinsip segala sesuatu. Filsafat ilmu merupakan ilmu yang memuat kebenaran-kebenaran yang terkandung dalam ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, dan politik, dan estetika. Inilah sebabnya ia menamakan teologi filsafat. Perbedaan antara keduanya adalah menciptakan dasar-dasar bagi perdebatan filosofis tentang hubungan antara ide dan realitas, rasionalitas, dan pengalamannya, serta metode filosofis. Pemahaman ini lebih dalam tentang kedua pandangan ini dapat membantu kita memahami peran penting mereka dalam sejarah pemikiran filosofis dan dampaknya terhadap pemikiran manusia sepanjang sejarah.